Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami Nur Yaman Channel akan menayangkan kajian ilmu dari Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Zupri. Dan tentunya semua pemirsa penasaran dengan kajiannya. Oleh karena itu, tonton terus videonya. Namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Mari kita saksikan kajiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanda-tanda seseorang akan menjadi tamunya Allah, dijalmi bakal engkau angkat kata suci. Di antaranya tatkala diucapkan salam, ia sigap semangat dengan menjawab salamnya. Sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Habib bisa berangkat haji. Amin. Bisa berangkat umroh. Amin. Ya Rabbal alamin. Hoyong angkat haji hoyong. Angkat umroh hoyong. Pas kadu artosna. Insya Allah. Insya Allah niat aja, pengen aja. Insya Allah kalau kita niat kebaikan nih, kita belum ngerjain, belum apa? Belum ngerjain. Niat baik tersebut Allah sudah mencatat satu amal kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Faidah andai kata kita terjadi kajian tenang, orang biasa angkat haji, angkat umroh, biasa sa'i, biasa tawaf sampai mencium hajar aswad, insya Allah Allah akan melipat gandakan 70 bahkan sampai 700. Amin ya Rabbal alamin. Masih semangat masih semangat. Kita insya Allah kita tempat majlis ini memakai pahala. Amin. Alhamdulillah. Benar kayak pahala, bayangkan komodi musare dulunya, masya Allah. Apalagi yang dengerin, makanya biar nggak ngantuk sambil apa tuh ngopi. Ada kopi di sini? Ada. Iya. Masya Allah, bari ngopi, bari ngerokok lah. Tapi ada baca mol nyokong bari ngerokoknya. Sampai sambil kopi apa-apa. Karena minum kopi itu minumannya para wali. Minumannya siapa? Wali, jangan salah. Sampai Al-Habib Umar Mutahhar beliau memfatwakan man mata tibati alaihi azaru minal gahwa lam yas'al malaikah. Masya Allah. Apa artinya? Enggak usah. Jadi kurang sekarang sama kia. Nalika sing saja mina tidak wujud maut. Ketika dalam masa meninggalnya dalam perutnya masih ada bekas kopi, maka malaikat gak mau nanya, wah min ahli khair, min ahli jannah. Karena kenapa? Karena dulu orang ngopi itu buat mutola'ah, buat apa lagi? Muroja'ah, buat musyawarah kita supaya nggak ngantuk. Tapi kalau meninggalnya sekarang mau alam, akhirnya mah gak pelihara dari ngopi. Dari ngopinya albumnya buat mutola'ah, maka itu mudah-mudahan dengan ngopinya kita dengan menjadikan salah satu amal ibadah untuk melek mencari ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasugul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi dui sultan al-wadih burhan al-mabsudi fil wujudi karamu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين تباركا بالذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا الهجرة المهاجر من هجر على ما نهى الله عنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan segenap para alimin ulama, para kesepuhan, para ajengan, para tuan-tuan guru, khusus yang fakir kenal, akhirul kiram, Ustaz Aib beserta keluarga dan seluruh para alimin ulama, para kesepuhan alladzi lam yudkar ismuhum, yang mana pada kesempatan malam hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran para alimin ulama kita, dengan kehadiran guru-guru kita, dengan kehadiran para penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini menjadikan daripada salah satu asbab turunnya rahmat, keberkahan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita doakan, kurang doakan sadayana mudah-mudahan para alimin ulama kita wabil khusus yang hadir, mudah-mudahan senantiasa Allah taala panjangkan umurnya bil barakah, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan Allah jadikan murid-muridnya, santri-santrinya, penerusnya saleh atau salehah, dapat ilmunya yang manfaat dan ayatnya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan tak lupa kepada segenap aparat pemerintah beserta jajarannya. Aparat pemerintah di sini ada yang hadir? Pak Guru ada, Pak RT ada, Pak RW ada. Yang ada mudah-mudahan para pemimpin kita banyak dukungan. Orang dukung beliau, dukungan supaya jalan masyarakat. Tapi minta supaya jalan sarayanya beres. Kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan para pemimpin kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang sama rakyatnya, pemimpin yang senantiasa memperhatikan hak-hak rakyatnya, pemimpin yang cinta ulama, dan mudah-mudahan di akhir jabatannya, di akhir jabatan dan usianya mendapatkan rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan seluruh para hadirin rahimahumullah, ada hadirat enggak? Enggak ada, yang khusus laki-laki ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih cinta, ridho kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala masih dedeh, masih nyaah ka urang sadayana. Ieu teh ngabuktioskeun, membuktikan bukti sayangnya, bukti cintanya Allah kepada hamba. Karena di mana tatkala Allah sayang, Allah cinta, Allah dedeh, Allah nyaah ka menjadi hambana, Allah teh ngantep, Allah tidak membiarkan hambanya bermaksiat. Alhamdulillah di malam yang mulia ini lisan kita ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama membaca sholawat. Alhamdulillah. Karena kalau kita di rumah belum tentu kita baca sholawat, betul? Beres. Bisa jadi sarenya, bisa jadi gaplengan, bisa jadi musik, bisa jadi ngobrol itu manfaat. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini Allah takdirkan kita sama-sama baca sholawat. Mudah-mudahan barokahna sholawat, mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majelis ini melainkan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Melainkan
sampaikan hajat-hajat kita, keinginan kita, kahoyong kurang sadaya dikabulkan ke Allah. Amin ya rabbal. Sebagaimana halnya tatkala mahalul qiyam, kita sama-sama tadi baca doa Rabbi faj'al mujtama'na wa yadu husnul khitam. Apa artinya? Apa? Rabbi faj'al, ya Allah, mudah-mudahan jadikan perkumpulan pada malam yang mulia ini puncaknya husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Wa'tina ma qad sa'alna min atayaka jisami. Kita berangkatnya dari rumah, baik yang jauh ataupun yang dekat, masing-masing membawa harapan, membawa angan-angan, membawa cita-cita, membawa hajat selebar lautan sebesar gunung. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan berkahnya sholawat yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang belum punya pekerjaan anu diacan kain pada malam, mudah-mudahan pada malam anu barokah. Mudah-mudahan yang sedang belajar usaha, belajar tani, belajar bisnis, mudah-mudahan usahanya rizkinya diberkahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang belum pada nikah cepat nikah. Ya Rabbal. Amin. Anu paling tarik bagi can gawin. Dia anu can nikah ya jadi. Mana minta nikah mana? Maju. Masya Allah. Jangan malu-malu. Masya Allah. Mentos atau kacung deui nya. Sapanggilana ibadah nikah, terus nikah kacung deui. Masya Allah, luar biasa. Makanya orang yang belum nikah itu rugi. Karena pahalanya beda. Kata siapa? Kata lagi. Rakaatani minal mutazawwij khairun min sab'ina rakaatan minal. Dua rakaatnya nih orang yang udah menikah lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang jomblo. Tapi yang jomblo jangan putus asa. Jangan apa? Putus asa. Tong leutik hate, abdi kurang can payu-payu, can pulang. Usnudun aja sama Allah. Mungkin Allah belum ngasih yang terbaik buat ente, buat kalian. Mudah-mudahan insya Allah dengan sabar antum nanti ada hikmahnya. Mudah-mudahan nanti mendapat yang cantik. Amin. Mbah Henol. Amin. Hayangna. Hayangna hubungan Mbah Henol, masya Allah. Makanlah menghayang hubungan Mbah Henol, dulu suka pinter lah. Ngaji jadi ulama, jadi sukses insya Allah. Kata perempuan bakal ngikutin nama amal antum semuanya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan berkahnya maulid, berkahnya sholawat. Mudah-mudahan segala masalah kita, segala keruat kita, kepusing kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada kitab Maulid Simtul Durar, beliau sampaikan masih kama bajma'i maulidin jallil qurub za waqtan taubataka ya asida. Tidak ada satu perkumpulan yang sangat indah, tidak ada satu perkumpulan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang mana perkumpulan tersebut dibacakan sejarahnya Nabi, dibacakan salawat, memuji kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan tersebut akan menghilangkan kesulitan, akan hilangkan masalah. Makanya kalau kita lagi ada masalah, lagi ada apa? Masalah apa aja? Baik kita lagi rezeki sulit, baik kita lagi sakit, baik hati kita lagi galau, lagi ada masalah, yaitu solusinya hadir majlis sholat. Karena dikatakan Al-Imam Busiri, pengarang daripada kitab Burdatul Madih, beliau sampaikan Muhammadun fikruhu rauhun li anfusih. Ketika nama Kanjeng Rasul dikumandangkan akan menjadikan penyejuk jiwa-jiwa kita. Insya Allah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi adem, insya Allah. Dan bahkan ketika disebutkan nama Kanjeng Rasul, maka surga pun akan berkata, ya Allah ya Rabb, saya rindu dengan orang yang senantiasa lisannya selalu berselawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Salawat kita orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pesan Habib yang pertama, banyakin baca sholat. Terserah antum mau misalnya sholawat apa, mau sholawat Fatih silakan, sholawat Nariyah silakan. Dan inilah keistimewaan orang yang baca sholawat, beda dengan amal yang lainnya. Dikatakan adinus sholat ala Nabi Muhammadin faqabul hatman biduni taraddud, a'maluna baina qabuli wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyakin seurkeun dawakeun mau sholat. Karena saya kosna sesungguhnya orang yang membaca sholawat nih di dunia tidak akan pernah ditolak, mau ditolak ke Allah. Beda sama amal yang lainnya. Andai kata sholawat nih orang yang sengaja atau nggak sengaja
andai kata sambil bawa motor, andai kata sambil duduk berdiri, bahkan diiringi dengan hadrohan genjringan, insya Allah tidak akan ditolak. Beda dengan amal yang lainnya seperti sedekah. Kalau sedekah kita dalam hati kita pengen dipandang, dipuja sama orang lain, maka amal sedekahnya antara diterima dan ditolak oleh Allah. Tapi masya Allah amalnya istimewa. Walaupun suara kita nih pengen didengar sama orang lain, tetap tidak akan pernah ditolak. Itu orang yang bersalawat kepada Habibana Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita mudah-mudahan menjadikan penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini majelis mulia, tidak diragukan lagi. Kenapa saya mengatakan ini majelis mulia? Karena dimanapun, siapapun, perkara apa saja, perkawis non wae, kalau ada hubungan dengan Kanjeng Rasul, maka tempat tersebut, perkara tersebut akan menjadi mulia. Amin ya Rabbal. Karena kenapa? Ulama sudah sepakat, tidak ada perbedaan lagi, tidak ada perbedaan. Toh sepakat bahwa orang termulia, orang yang paling agung di muka bumi ini adalah siapa? Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bahkan saking agungnya, saking mulianya sampai Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah fiha berada." Andai kata nih di muka bumi ini, seandainya di alam dunia ini masih ada makhluk Allah, anu masih nyesa selain Allah, maka yang paling pantas, anu paling agung, paling mulia saha Kanjeng Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kita ingin melihat kadar mulianya seseorang, lamun kurang hoyong meninggal kadar mulianya hiji jami tingali, lihat sebagai kadar kedekatannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi Muhammad. Saya contohkan, abi contohkan kiai ulama ajengan yang mulia dah henteu. Ya, orang kompak jawabna ulama ajengan kiai mulia dah henteu. Mulia. Kenapa mereka mulia? Karena pada tubuh mereka ada ilmunya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Kanjeng Nabi mau dimuliakan dia bujang. Lamun ayat ilmu masya Allah dihormatan, bahkan kalau salam juga suka dibolak-balik. Pernah lihat salam kiai sama dibolak-balik? Itu namanya kalau begini cari tabarukan, cari keberkahan. Ya, ini akhlak. Kalau seperti ini namanya tabarukan. Kan biasanya suka kecup kayak gini ya, jangan kejidat, jangan kejidat. Tapi makanya diajarin sama anak-anak kita ini dihirup. Nah, salam itu dihirup. Karena ini namanya ta'azuban. Jadi akhlak, ikroman, memuliakan. Kalau kita dibalikan ini ke telapak tangan, ini tabarukan, cari keberkahan. Karena orang soleh kita dulu, kiai kita dulu, ulama dulu, waktu ngajinya, waktu wirinya, waktu baca buka kitabnya pakai telapak tangan. Makanya sudah dibalik, jangan heran kalau orang di belakang cari keberkahan, dimuliakan sama orang. Bahkan andai kata nih kalau ada sedekahan, ada undangan, andai kata yang lain udah pada hadir, ya, tapi kiai datang terakhir, kira-kira mau ditaruh di mana tuh kiai? Di luar apa di depan? Di depan, ya Allah, dipayun dan dimuliakan khusus. Andai kata kalau muludan suka dapat berkat di sini, kalau muludan suka. Nah, yang lain biasa kiai mas spesialnya ember, masya Allah. Karena mun hayang kalau muludan hayang berkat ember jadi kiai lah. Pesantren lain kali lah. Tapi kurang menang PSN-nya kiai menang ember gede jadi kiai lah. Dimuliakan sama orang spesial karena mereka. Kenapa dimuliakan? Karena ada ilmunya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib, keluarganya Nabi ini mulia apa kagak? Mulia. Mulia enggak? Mulia. Kenapa mereka mulia? Karena pada tubuh mereka ada darah daging yang bersambung kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalian sangat beruntung. Anjir sadaya sangat beruntung bisa kerawuhan, bisa kedatangan daripada salah satu cucunya Rasulullah. Kalau memang Allah takdirkan saya sebagai cucunya Rasulullah, mudah-mudahan kalian yang hadir sini nanti diundang oleh kakek saya, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Karena kenapa dikatakan dalam kitab Maulid yang kita baca nih, beliau mengatakan Al-Imam Syekh Abdurrahman At-Taibah, beliau sampaikan Ahlu Baitil Mustafa tuhurihum amanullah. Ahlul baitnya Kanjeng Nabi, keluarganya Rasulullah yang mempertahankan kesuciannya, yang mengikuti datuknya Kanjeng Rasul akan menjadikan pengaman satu negeri. Makanya sangat beruntung ketika di Indonesia banyak masih para habaib, banyak cucunya ke Rasulullah, insya Allah tempat ini akan menjadi tempat yang aman. Amin ya rabbal. Makanya aku sangat bersyukur bisa kenal, bisa duduk dengan para habaib. Satu keberuntungan karena cinta sama para habaib itu bukan dengan ilmu,
Bukan dengan apa? Bukan dengan ilmu, tapi fadlu min rabbi, keutamaan anugerah dari Allah. Karena banyak orang yang ahli kitab, banyak orang yang keluar pondok pesantren yang ngerti ilmu, tapi tidak Allah izinkan untuk memuliakannya, untuk duduk dengan, bahkan mereka memusuhinya. Ada yang kayak gitu, ada? Ayat dah hendak. Terkadang orang yang nggak ngerti kitab, jalma anu henteu ngatos kitab, terkadang jalmi anu henteu keluar pesantren, tapi ku Allah diizinkan untuk duduk dengannya, untuk memuliakannya, untuk dekat dengan para habaib. Memang cocok dengan salah satu hadisnya Nabi. Apa beliau sampaikan, Rasul sampaikan, la yuhibbuna ahla baiti illa mu'minun taqi. Tidak akan cinta, tidak akan memuliakan, tidak akan menghormatinya kepada keluarganya Rasulullah terkecuali mereka orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Dan kebalikannya, wala yubghiduna ahla baiti illa munafiqun syaqi. Tidak akan benci, tidak akan menggolimi, moal ngahewaan, moal ngabenduan ke keluarga Kanjeng Rasul, terkecuali mereka adalah orang yang munafik, yang celaka dunia akhirat. Ini bukan saya yang berkata, tapi Rasulullah SAW. Maka dari mudah-mudahan antum yang kenal dengan para habaib, yang istiqomah selalu dekat keluarganya Rasulullah, mudah-mudahan antum nanti dikumpulkan bersama hadiban Nabi Muhammad SAW. Harapan kita hadirin cinta dengan para alim ulama, harapan kita dengan cinta para habaib. Ya syukur kalian yang jadi ulama, jadi ustaz, jadi guru. Kalau kita nggak mampu jadi ulama, minimal kita mau muta'aliman, mau belajar, mau pesantren, mau kenal sama madrasah, ya anak-anak kita. Makanya sangat beruntung Pak, ketika kalian punya anak bisa dikenalkan sama majelis ilmu, madrasah diniyah, pondok pesantren. Karena kenapa? Ini awal tahapan yang baik menggembirakan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fakir pernah mendengarkan tausiahnya Bu Al-Fakir, di antara Al-Habib Sedap Harun, andai kata orang tuanya sebagai walinya bisa mengenalkan putra-putrinya ke pondok pesantren, maka insya Allah tidak diraukan lagi. Mereka ketika meninggalnya akan dijemput, akan dipeluk oleh habibana wa nabiyana Muhammad. Alhamdulillah kalian yang punya anak, yang punya putra-putri bisa dikenalkan ke madrasah. Habib tidak melarang untuk daripada menyekolahkan, tidak, karena putra Habib juga sekolah. Ya, bukan hanya, tapi pesan kita jangan menghentikan masalah dunia saja, tapi kita harus menghentikan masalah akhirat. Karena kenapa? Innallaha ta'ala yubghidu kullu 'alimin bidunya jahilun bil akhirah. Allah ini gak demen, Allah ini gak cinta, Allah itu tersep kajal nih anu hanya pintar urusan dunia tapi bodoh masalah akhir. Jadi multitalenta urusan dunia masih kagak bisa. Dia multitalenta, bahasa Jerman bisa, bahasa Jepang bisa, bahasa Yunani bisa, bikin bidang, bikin rumah, bikin masakan, bidang IT, semuanya bisa. Tapi giliran praktek sholat kagak bisa, baca Al-Quran kagak bisa, ya, baca tahlil kagak bisa. Makanya bangun Allah jadikan keluarga kita, anak-anak kita anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Amin ya Rabbal. Karena harta yang berharga adalah bukan daripada rumah, bukan daripada mobil, bukan, tapi harta yang berharga adalah ketika kita punya anak yang soleh, putri yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Amin ya Rabbal. Dan dari pesan Habib, kenalkan keluarga kita, anak-anak kita ke madrasah diniyah, ya, pesantren, majelis ilmu. Jangan sampai keluarga kita, anak kita dalam masa 1 bulan tidak mengenal majelis ilmu. Karena kenapa kata Imam Ghazali, kalau lebih masa 30 hari atau 1 bulan tidak mengenal ilmunya Allah, tidak masuk nutrisi kalbu daripada nasihat-nasihat ilmunya Rasulullah, ditakutkan ghuswatul qalbi. Apa itu ghuswatul qalbi? Kerasnya hati, tuasna hati. Lamun jalmi hatena tos tuas, kalau orang hatinya sudah keras, akan sulit masuknya hidayah, akan sulit masuknya rahmat. Yang lebih parah ditakutkan tidak dipilih lagi sama Allah di dunia. Jangan dikit-dikit alasan, saya mah ada ini, tanggung itu, alasan kesini, alasan itu. Jangan-jangan bukan kita yang nggak mau hadir majelis ilmu, jangan-jangan memang Allah yang tidak ridho kalian untuk hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Istiqomah beribadah, istiqomah hadir majelis ilmu. Amin ya Rabbal. Kenapa kalau orang sudah jauh daripada alim ulama, kami menjamin tasbih majelis ilmu, tasbih orang soleh, alhamdulillah. Kata Nabi,
sayati zaman ala ummati yafirruna min ulama wal fuqaha. Bakal datang satu masa, bakal dongkap hiji waktu yang mana mereka tidak mengenal ulama, mereka jauh daripada alim ulama, jauh daripada majelis ilmu. Yang pertama maka diberikan 3 malapetaka. Apa di antara yang pertama? Awwaluha yarfa'ul barakah min kasbihi. Yang pertama akan diangkat keberkahannya. Nauzubillah. Daripada kasabnya, daripada pekerjaannya, merasa kurang dan kurang. Kerja banting tulang siang, malam, pagi, sore. Tidak berkah karena jauh daripada alim ulama. Tapi insya Allah kalau ketika orang mau kenal dengan alim ulama, hadir majelis, insya Allah Allah berikan kehidupannya berkah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang kedua, kalau orang sudah tidak mau kenal ulama, sudah tidak mau hadir majelis ilmu, yang kedua kata Nabi, wa yusallitullah alim sultanan dhalim, akan dikirim daripada pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya jangan salahkan kalau ketika ada satu tempat dikirim daripada pemimpin yang zalim, ternyata diri kita sendiri yang memang jauh daripada alim ulama. Makanya kalau pengen dikirim pemimpin yang adil, yang yang baik, yang amanah, kita harus hadir majelis dengan orang-orang saleh. Yang ketiga kata Nabi, kalau orang sudah jauh lari daripada ulama, ditakutkan dalam meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Alhamdulillah. Wa yakhrujuna min dunya bi ghairi min alhamdulillah. Kita kan pengen husnul khotimah, betul? Hoyong tuh husnul khotimah. Kalau kurang hoyong husnul khotimah, biasakan yang baik, biasakan yang mulia. Seperti contohnya seperti ini. Biasakan baca sholawat, biasakan baca sholawat bersyari. Insya Allah ketika meninggalnya akan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Karena ketika orang husnul khotimah, ketika orang meninggal sebagaimana kebiasaan dia. Namun biasa nak main catur, mungkin sekarang orang mau jauh ketak, mau jauh seter, biasa nak gaplehan, mungkin mau jauh balak buah, balak popah. Namun orang hayang maut nasahe, baik, husnul khotimah, biasakan yang baik. Biasa lagi judi, kan judi baik main donggel baik kan mautnya. Tapi yang bukan khawatir. Biasakan yang baik, jangan yang bagus, jangan apa? Yang caranya baca sholat. Insya Allah Allah berikan kehidupan berkah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Apalagi sekarang di tahun baru hijriah ya, kita harus daripada awal yang baik, awal yang baru. Karena hijrah ini bukan hanya daripada sekedar berpindah. Memang dikatakan hijrah ini bermacam-macam arti. Dikatakan al-intiqal syai'an awal ila syai'in akhar. Jadi berpindahnya satu tempat ke tempat yang lain itu dikatakan hijrah. Contoh dari ini, kamu apa namanya? Kamu apa? Hah? Cibali. Cibali Tugu Mulia ya? Sukarasa. Masyaallah. Cibali Sukarasa. Habis banyak campuran enggak apa-apa. Dengan namanya campurannya. Bahasa sudah terkait sekali. Bahasanya kebanyakan. Contoh, kalau makan ya makan, tapi kalau orang Sukarasa dahar, tuang, madang, dulunya. Madang. Dalam beberapa orang Sunda namanya tokek, campur. Tapi makanya Habib bahasa Sundanya campuran lah. Memang Habib orang Cirebon. Kalau ibu orang Sunda, orang Sanandurip. Apa Sanandurip? Tahu nggak? Soal jalan-jalan apa? Sanandurip. Nah, ini apa Sanandurip? Ayah hotel Horizon, ayah hotel di Grage, sampang-sampangnya. Mangga silahkan gratis insyaallah. Hayang gratis hayang. Hayang gratisan baik. Gratis tapi sarana nagawir. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut kan nih? Lanjut. Sampai berapa? Sampai subuh insyaallah. Ini sunnah kita nyiksa. Wayang harganya. Silakan ambil sini ambil pulang ya. Mudah-mudahan sakedik mudah-mudahan barokah sadaya amin ya rabbal. Jadi hijrah ini bermacam-macam berpendapat. Berpindahnya satu tempat dari contoh dari Tugu Mulia ke Kuningan itu namanya hijrah. Dikatakan lagi tersebut dia berkhafat ala fitnah, meninggalkan satu rumah terjauh takut di fitnah. Dan tapi hijrah yang paling benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-hijrah al-muhajir man hajar ala ma lahu. Jadi orang yang berhijrah ini orang yang senantiasa meninggalkan apa-apa yang Allah larang dan ia mengerjakan taat apa yang Allah perintahkan. Jadi orang taat ke Allah diperintahkan Allah jalankan. Allah perintah sholat, orang sholat. Allah melarang judi, Allah melarang main togel, Allah ngajalan daripada zina, dia tinggalkan. Ya, Habib saya mau, ya dosa saya terlalu banyak. Saya dulu mantan preman, mantan penjudi, mantan pampu. Jangan malu-malu. Tong era-era
jangan kecil hati. Karena kenapa sebanyak dosa kita nih, dosa orang saleh tapi lebih besar daripada ampunan Allah. Lebih besar daripada kasih sayang Allah. Karena Allah akan meninggikan derajat kepada seseorang yang tidak harus diberikan kepada para alim ulama, anaknya kiai, anaknya habib, bukan, tapi siapapun orangnya. Sahabat jaminan kalau mereka ingin kembali kepada Allah, benar-benar pengen hijrah kepada Allah, maka mereka layak diberikan derajat saleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah ini bahagia, Allah ini bingah ketika melihat hambanya mau kembali kepada Allah. Bahkan senangnya Allah, gembiranya Allah, kabingahna Allah melebihi orang yang sedang berbahagia apabila melihat hambanya mau kembali kepada Allah. Contoh, andai kata seorang rumah tangga 1 tahun belum punya keturunan, 2 tahun belum punya, pasti orang ini sedih. Sampai syariat lewat doa, lewat berobat. Karena tujuan pernikahan pengen punya keturunan, betul? 5 tahun belum juga, 10 tahun belum. Ketika 15 tahun Allah berikan salah satu karunia keturunan. Kira-kira ini orang senang apa kagak? Bingah dah hendak, bingah bisa. Gaduh, aina putranya bahkan masih hamil bayi. Bingah nak kacida, masya Allah. Sampai kiai diundang, habib diundang, bupati diundang. Bentuk kabingah. Tapi senangnya Allah, gembiranya Allah, bingahna Allah. Lebih jalmi dia 15 tahun nembek gaduh keturunan ketika melihat upami ningali hambana mau kembali kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tarina tara hadir majlis ilmunya, karena harapan kita semuanya hadirin ya. Kita jadi ulama kagak, ya, jadi santri kagak, baca kitab kagak, ya minimal kita mau jadi pendengar, minimal kita muhibban, menjadi pecinta ulama, ya. Jangan sampai jadi ulama kagak, cinta ulama untuk para musuh. Maka kata Nabi, fatahlik, mereka akan mendapatkan kecelakaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mudah-mudahan dengan harapan kita cinta ulama, cinta para habaib, kita didudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingin mengandalkan ibadah kita belum tentu seperti orang-orang soleh terdahulu. Ya, terkadang sholat kita, terkadang khusyuk, terkadang enggak, betul. Ya Allahu Akbar, kalimat hutang, ya, kalimat mantan, kalimat karena kunci motor, karena macam-macam. Makanya pentingnya di sini kita kembali kepada Allah yang tadinya nggak berjamaah. Ucapkan ke masjid, kamu sholat berjamaah, jangan sampai di rumah-rumah ya. Karena pahalanya berjamaah sama beda-beda. Pahalanya bukan buat kiainya, bukan, tapi buat kalian, buat ente yang ikut berjamaah. Karena kenapa? Sholatnya orang yang berjamaah sama enggak beda. Kan suka ada ujiannya tuh. Kalau Sunda apa? 7 likur ganjaranmu berjamaah mun sorana hijige kudu khusuk sholatna. Masya Allah. Itu teks elingan pada orang. Sementara orang kersolat ke bau sunnah loba teu sunnah. Kadang hitungan rokaat kurang pokok sama rokaat ya. Masya Allah. Karena itu pentingnya berjamaah. Kembali kepada Allah. Yang tadinya suka melawan orang tua, jangan melawan sama orang tua. Ya, harus nurut sama orang tua. Pantesan rezeki saya seret, pantesan rezeki berjalan begitu hese. Ternyata diteliti, ternyata orang masuk kiri lah kalau jadi situ. Terkadang makam orang tua nggak suka kita bersihin ya. Jangan sampai kita berziarah kepada orang soleh wali ulama, tapi ke orang tua nggak suka diziarahi. Tapi tidak melarang orang berziarah kepada orang soleh, tidak. Karena ziarah orang soleh pada alim ulama itu bagus, baik. Bahkan pahalanya berziarah kepada orang soleh itu seperti berziarah kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi, man zara aliman fakhanna mazal. Barang siapa yang berziarah kepada orang alim, kepada wali-walinya Allah, kasihnya sama halnya berziarah kepada saya. Tapi di sisi lain jangan sampai kita berziarah kepada orang saleh, wali-walinya Allah. Tapi ada orang tua nggak suka dia ziarah, orang tua nggak suka didoain, alhamdulillah. Pengen hidupnya berkah nggak? Pengen hidupnya berkah? Ziarahin orang tua yang udah meninggal, doain minimal setelah sholat lebih pilih wali-walinya warhamhuma kama rabbayani. Karena insya Allah dengan kalian mendoakan orang tua, sok buktikan. Dengan kalian sedekah kepada orang tua, buktikan insya Allah tidak lama lagi rezeki antum akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Habib saya mau bahagia orang tua, gak punya dengan uang saya, dia bahagia akan dengan cara kita.
dengan cara kita berbaik, berakhlak baik, tingkat nurut sama orang, jangan menunjukkan orang tua, jangan sok gagah, sok pintar, sok kaya, jangan. Kita nunduk aja udah. Karena Masya Allah, ridhonya Allah itu ada di dunia orang tua. Makanya minta doa tuh sama orang tua, karena doa orang tua itu mustajab. Doaul walid ala waladihi, doaul anbiya ala ummati. Doanya orang tua, doanya sepuh kamu jadi putrana, seperti doanya para nabi kamu jadi umat. Maka dari itu sok, dari mulai sekarang minta restu, minta doa sama orang tua, insya Allah antum akan diberikan rezeki bil barakah. Amin amin ya rabbal. Jadi mulai dari tahun baru nih, dari sekarang yang tanya jauh daripada dekatnya ulama supaya hidupnya berkah ya. Amin ya rabbal. Samping itu, samping kita awal yang baik dengan banyak ibadah taat kepada Allah. Ya, jadi samping itu di tahun hijrah ini amalin amalannya, kerjain amalannya. Apa amalnya lebih banyak? Di antaranya puasa ya di bulan Muharram, di hari Asyura. Karena kenapa? Pahalanya di hari Asyura ini kata Nabi Abdul Siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utama paling saya puasa setelah dari bulan Ramadan, di antaranya bulan Muharram dan Asyura. Di tanggal puasanya di tanggal 9 ya Asyura, supaya tidak gelap dengan orang-orang Yahudi. Tanggal 9, 10 syukur dari tanggal 1. Karena pahalanya orang yang berpuasa di bulan Muharram ya, kata Nabi shaumu yaumin asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa sehari, puasa sadinten di bulan Muharram di hari Asyura, maka dosanya akan dihapus dosa daripada setahun kebelakang sebelumnya. Karena itu mudah-mudahan kita bisa ngamalin, amin ya rabbal. Hidupkan sunnah Nabi, hidupkan sunnah banyak sunnah Nabi, berpuasa di antaranya ya, memotong kuku ya, terus mandi di bulan Muharram ya, pakai celak, pakai celak ya, apalagi berziarah kepada orang-orang soleh, berziarah. Karena kenapa hadirin, yahtazul insan ila ziyaratihi ma yubki wa idza lam yajidhu fil ahya in tala'a ala siratihi fil amr. Kita ini manusia nih yang sangat banyak kesalahan, banyak kehilapan, banyak dosa, belum sangat butuh. Dengan butuh dengan siapa? Dengan butuh sosok, dengan alim ulama, sosok orang-orang soleh. Karena kenapa? Dengan berkunjung, dengan berziarah, dengan memandang wajahnya orang soleh akan mengingatkan kita kepada Allah. Akan kita nangis cerik karena sieun ka Allah. Dengan memandang wajahnya orang soleh, insya Allah akan menjadikan tambah taat kepada Allah. Wa idza lam yajidhu fil ahya in tala'a ala siratihi fil amr. Andai kata nih kita belum ada waktu, kurang taatana aya waktu pikeun berziarah, berkunjung ka jalmi soleh anu masih jumenang, masih hidup, maka in tala'a ala siratihi fil amr. Maka ambillah pelajaran, candak sawi tauladan daripada orang tua kita terdahulu, orang soleh kita terdahulu. Orang tua dulu kita dulu ngajarin bagaimana. So, ini jangan sampai kita ke bawah aliran yang gak jelas. Ikutin orang tua kita terdahulu. Orang tua kita ngajarin sholawatan ya sholawatan. Orang tua kita dulu ngajarin manakibat ya manakibat. Orang tua dulu kita ngajarin tahiyat, ikutin. Jangan sampai aliran yang gak jelas. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Hidupkan sunnah Nabi antaranya tadi ya, puasa ya, berziarah kepada orang soleh, potong kuku ya, mandi, pakaian yang putih ya, banyak sunnah. Yang tanya manjangin jangkut juga sunnah Nabi ya, manjangin jangkut ya, itu sunnah. Bahkan dikatakan semakin banyak jangkut yang kita piara, semakin lebut jangkut kurang diingu, kita semakin loba bidadari tinggal rayon. Masya Allah. Karena rugi punya jenggotnya, laki balik ya. Kumis loba, tokeng jenggot Tuhan. Masya Allah. Piara jenggot walaupun 3 helai lah, 2 lembar, 3 lembar lumayan. Insya Allah lah mengingatkan sunnah kayaknya paha. Bahkan andai kita setelah wudhu, setelah wudhu itu ada air yang menggumpal dalam janggut kita nih. Makanya setelah wudhu itu diusahakan, diusahakan jangan dibasuh. Karena kenapa? Dikatakan dalam kitab Ushul Karim, wa yukrahu at-tanshib, dimakruhkan ketika setelah wudhu itu dibasuh, dilap. Tapi kan kebiasaan kita terkadang tanpa disadari ya suka gelap, ya boleh nggak apa-apa. Cuman kita tidak dapat pahala kesunah. Nah, andai kata ada setiap air wudhu yang menggumpal dalam janggut kita, insya Allah
air wudhu tersebut akan menjadi saksi, bahkan akan memindahkan ampunan kepada Allah. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan sunnah Nabi menyanyinya di antaranya ya. Cara minum Nabi hidupkan. Ya, contoh kebetulan Habib haus nih. Sunnah Nabi kalau minum tuh sambil apa? Sambil duduk. Sambil apa? Sambil duduk. Pakai tangan kanan. Sebelum diminum itu dipandang dulu, dia apa? Ditinggal helaan bising kayak hewan di sini, kayak ciri khasnya. Memang seperti itu. Tapi kalau ada laler, apa laler itu? Laler kan? Sunnah juga laler. Tak etama disunahkan dicelupin, tapi jangan dihilah. Ya. Celupin. Karena kenapa? Al-Fakir pernah belajar dalam kitab usul fikih dikatakan lalat ini ada dua sayap. Ada dua sayap. Yang sayap kanannya itu apanya? Daripada obatnya, sayap kiri daripada racunnya. Makanya kalau kita lagi kopi ada lalat, celupin. Ya, jangan dibuang sama kopinya sayang. Celupin, buang lalu dibuang kopinya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 3 kali. Pakai tangan kalau pakai tangan kanan, tapi saya udah makan suka belepotan. Pakai tangan kiri boleh, tapi tangan kanannya ke bawah. Seperti ini, paham? Seperti ini ya. Tangan kanannya ke bawah. Syukur bisa dijilatin, tahu dijilatin? Setelah makan udah belepotan dijilatin. Sunnah Allahnya. Sunnah. Namun tidak tangan kurang, letakkan bapak tuh. Barokah terus kira ini. Barokah ini. Udah apa ada semua? Sok teruskan kaki, sahur habis ini untuk dahar, terus dahar diletakkan di sunnah dapat paham. Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad habani wa man habani kana ma'i fil jannah. Sing saja yang biasa menghidupkan mengamalkan sunnah saya sama hanya cinta kepada saya. Rasakanlah cinta kepada saya maka kana ma'i fil jannah. Maka mereka akan didudukan dengan surgaku. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah Nabi terutama di bulan Muharram ini. Mudah Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Amin. Tidak panjang lebar sakit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kira langsung mohon kedapun dan usahaulna. Mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Mudah-mudahan yang dalam keadaan rezekinya seret, mudah-mudahan dilancarin sama Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang punya keinginan kahoyong dikabulkan ke Allah. Amin ya Rabbal. Karena yang ada di sini kelihatan wajahnya banyak wajah-wajah permohonan nih. Masya Allah. Ada yang hubungan, ada yang kawin deh, ada yang udah sutang ya Masya Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan sama Allah. Amin ya Rabbal. Jangan jauh dari alim ulama, jangan jauh dari majelis ilmu. Insya Allah antum akan diberikan keberkahan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Manfaat barakatihim wa hadina khusus bi hurmatihim wa bi nami jalilatihim wa mu'afatan bi tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.